Shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom, Shalom. haleluya. Biarlah damai sejahtera, rahmat, kasih karunia Tuhan terus dianugerahkan, dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah dari setiap hati kita terus merindukan bagaimana persekutuan yang indah. Kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang menawarkan banyak keindahan kemanisan, tetapi kita tetap mengaku hanya Yesus yang terindah termanis dalam hidup kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan lebih dahulu ibadah doa penyembahan kita saat ini. Di dalam doa kita bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau, karena Engkaulah yang terindah termanis dalam hidup kami. Itulah pernyataan kami, pengakuan kami Tuhan. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau terus belajar Tuhan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah ya Raja di atas segala raja. Hanya Engkaulah Raja yang maha besar, maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang Tuhan dengan kerinduan bertemu dengan Tuhan dalam doa penyembahan kami dalam ibadah ini. Layakkan kami semua sidang jemaat-Mu di dalam kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, pikiran kami, angan-angan kami. Sungguh-sungguh Tuhan berikan kami kekuatan, memberi yang terbaik. Mampu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Urapi seluruh kami dengan Roh Kudus, Roh sukacita, Roh yang menyala-nyala, Roh kemenangan, untuk kami terus bisa mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh para pelayan-Mu, pemberitaan firman berkati. Kami tolak, kami hancurkan segala pekerjaan iblis yang hendak mengganggu konsentrasi kesungguh-sungguhan kami saat datang untuk beribadah saat ini. Kami hancurkan segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami tenggelam dalam hadirat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang dengan hati menyembah, mengagungkan Dia. Datang dengan sikap penuh hormat, pengagungan kepada Tuhan. Katakan Kau yang terindah, Kau yang termanis. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus.
Engkau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Haleluya. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Raja seperti Engkau Tuhan. Dalam setiap kuasa dan rancangan-Mu, Kau sungguh-sungguh baik. Dalam setiap kuasa dan rancangan-Mu, yang terindah, yang termanis, yang terbaik itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua pembelaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan sampai pada hari ini dalam hidup kami. Kami mau terus nyatakan Engkau Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau terus nyatakan Engkau Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Terimalah syukur kami Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Haleluya. Terimalah syukur kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kau sungguh mensyukuri kebaikan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Namamu, mengagungkan nama Yesus yang indah dalam hidup kita. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku.
selalu menjadi sesembahan kami Bapa. Kau yang selalu menjadi pujaan hati kami Tuhan. Kaulah kekasih jiwa kami Yesus. Tiada seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau maha mulia. Kau maha besar. Kau maha kudus. Kau maha tinggi Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Yesus, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang turut merasakan apa yang kami rasakan sebagai manusia. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kasih, persoalan kami, kesengsaraan kami. Itu sebabnya kami mau terus mengadu hanya kepada Tuhan. Engkau Yesus, Alfa dan Omega. Engkau firman yang menjadi daging. Biarlah terus firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan bertabernakel dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian terakhir, Yesus jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Bila Engkau hadapi, mari kita bersama pakai berdiri kembali. Haleluya. Bila Engkau tak mampu sendiri, mari datanglah pada Yesus. Jadikanlah Dia juru selamat. Janganlah kau harapkan manusia. Janganlah kau harapkan manusia. Janganlah kau bersandar padanya. Hanyalah Yesus tempatmu mengadu, menuntutmu di jalan. Serahkanlah semua beban
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau, dan itulah yang menjadi isi hati kami untuk kami pujikan Tuhan, persembahkan kepadamu, dan biar itulah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Bahkan dimanapun sidang jemaat-Mu berada di rumah masing-masing, dan juga yang mendengarkan, Engkau juga berhadirat di antara mereka Tuhan. Dan biar kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami semua, dan kuasa Bapa di surga, Roh Kudus yang akan menolong kami Tuhan, di saat kami datang untuk menyembah Engkau, untuk berdoa, bahkan Bapa firman-Mu yang akan nyatakan bagi kami untuk mendorong kami menjadi penyembah yang benar Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyadari masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali menggunakan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih didapat kekurangan, kelemahan, ampuni, supaya kami boleh layak Tuhan untuk berada di bawah kaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami siap membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang begitu baik. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, katakan ya, tetapi Tuhan selalu menolong, memelihara di dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan kita takut menghadapi semua ini, jangan kita tawar hati dan sebagainya, tapi ingat bahwa Tuhan menempatkan atau memberi kesempatan lewat situasi ini. Tuhan akan menyatakan pertolongannya, amin. Bahkan Tuhan sudah menolong kita, ya, haleluya. Kalau Bapak Gembala dulu membawa atau mengasih nama ke SJPD Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan selalu menolong, amin. Jadi setiap kali langkah itu Tuhan sudah menolong, ya. Bahkan Tuhan sudah menyatakan lebih dahulu pertolongan bagi kita, ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau lihat kisah Elia, ya, diperintahkan untuk ke Sungai Kerit saat itu dalam keadaan situasi yang krisis, menghadapi masalah yang ada. Tetapi sebelum diperintahkan kepada Elia untuk pergi ke Kerit, ya, tapi Tuhan sudah menyuruh burung gagak, ya, untuk membawa roti, ya. Dan ini sudah dinyatakan sehingga waktu Elia diperintahkan pergi ke Kerit, sesungguhnya Tuhan sudah menolong. Dia tidak kelaparan, tetapi di saat Sungai Kerit itu kering, ya, Tuhan juga sudah menolong untuk Elia. Diperintahkan ke kota Sarfat, di mana juga sudah menyatakan pertolongannya lewat janda Sarfat di sana. Ya, sehingga satu masalah tertutup, tapi Tuhan tetap menolong. Maka Tuhan akan alihkan tempat seperti yaitu ke Sarfat. Sudah diperintahkan sebelum Elia datang. Inilah
Untuk itu kehidupan kita saat ini harus sungguh-sungguh lebih bergantung kepada Dia yang sudah mati di atas kayu salib ini. Dan ini yang sedang kita bicarakan, di mana ada 7 penderitaan, 7 sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita sedang berbicara yaitu tentang percikan darah yang keempat, di mana Yesus disalibkan sampai mati. Ini yang masih akan kita bahas, yaitu percikan darah yang keempat ini tadi. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya, kita tahu Bukit Golgota atau sering disebut Bukit Tengkorak. Ya. Kalau kita melihat Bukit Tengkorak ini buat kita, bagi dunia, Bukit Golgota ini tempat yang katakan mengerikan lah. Sebab menjadi tempat untuk menghukum mati para penjahat. Ya, jadi disalibkan di sana mati ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus memilih Golgota untuk membuktikan bahwa Dia sebagai kepala yang bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu kita semua. Sampai Dia harus mati di atas kayu salib. Bukit Tengkorak itu kepalanya orang yang mati itu. Jadi inilah Yesus sangat luar biasa memilih untuk membuktikan Dia sebagai kepala yang bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu bertanggung jawab atas kita semua. Lalu bagaimana dengan timbal balik kita? Kita sebagai tubuhnya juga harus menempatkan atau mau menerima Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita. Tentunya ini merupakan kerinduan Tuhan, tapi juga ini harusnya merupakan kerinduan kita. Saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat pertama dituliskan, pada mulanya adalah firman. Ya, itulah kepala, logos. Pada mulanya itu kepala. Firman adalah Allah, dan firman itu lahir menjadi manusia, yaitu Yesus, bukan menjelma. Karena Yesus lahir lewat proses kelahiran seorang bayi manusia dari seorang ibu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman menjadi manusia, menjadi daging, itulah pribadi Yesus. Jadi Yesus sebagai kepala sama dengan firman pengajaran yang benar. Ya, jadi menempatkan Yesus sebagai kepala itu sama dengan kita menerima firman pengajaran dalam kehidupan kita. Mendengar dan dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar sehingga kita mengalami penyucian. Ini bukti kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala, mau menerima firman pengajaran dalam kehidupan kita. Ya, artinya mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sehingga kita akan mengalami penyucian lewat firman pengajaran benar, firman yang keras, yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua ini. Ya. Jadi mari, firman pengajaran itu bukan untuk dikritik,
bukan untuk diperdebatkan, sekalipun firman itu rasanya tidak masuk dalam akal atau di luar logika ini. Tapi firman pengajaran hanya untuk dipraktekan. Enggak usah memperdebatkan firman pengajaran sekalipun. Oh, masa sih? Enggak usah diperdebatkan. Firman itu untuk dipraktekan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu contoh murid-murid diperintahkan untuk menebarkan jala di siang hari. Malam-malam enggak dapat, tapi suruh siang hari enggak masuk logika. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tapi kalau dilakukan, hasilnya luar biasa. Lebih lagi Abraham diperintahkan untuk menyembelih Ishak anak. Ini juga enggak masuk akal. Tuhan katakan Musa kepada Abraham, ya, keturunan banyak seperti bintang dan sebagainya. Tapi masih baru anaknya satu disuruh dipersembahkan. Tidak masuk akal kan? Tidak logis. Tapi Abraham lakukan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi mari kita mau melihat sore malam hari ini bagaimana praktek sehari-hari kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Yang pertama kita mau mengalami tadi penyucian. Mengalami penyucian dari dalam hati. Hati kita jadi damai sejahtera. Atau kita hidup dalam damai sejahtera. Itu bukti. Ya. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab atas kita, kita ada dalam damai sejahtera. Jadi hati damai sejahtera itu bagikan kita bebas dari segala serigala dan burung. Kalau tidak ada firman pengajaran atau menolak firman pengajaran yang benar, bukan Yesus menjadi kepala, tapi yang menjadi kepala adalah serigala dan burung. Seperti Tuhan mengatakan dalam Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau burung dan serigala yang menjadi kepala dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak ada damai sejahtera. Kita akan resah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita akan lihat serigala dan burung di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi di sini waktu Tuhan mengatakan tentang serigala dan burung, bentuknya serigala dan burung sekarang adalah yang pertama, serigala itu adalah roh jahat. Mempunyai hati jahat karena ada roh jahat. Berprasangka buruk, kebencian sama dengan pembunuhan, iri hati, kesombongan dan lain-lain. Itu bentuknya serigala atau roh jahat. Burung itu bicara roh najis. Yaitu tadi ada percabulan, ada perzinahan. Ini. Jadi bentuknya serigala itu
roh jahat yang masih ada sering dalam kehidupan kita ini, masih berprangkasa buruk, membenci, bunuh, iri hati, kesombongan, tapi juga burung roh najis, percabulan dan perzinahan. Kalau ada serigala dan burung, ada roh jahat dan roh najis, akibatnya pasti hidup kita tidak tenang. Ya, ini. Hidup kita tidak tenang. Nah, saudara dikasihi Tuhan, itulah kalau kita hidup dalam damai sejahtera, itu kita bebas dari serigala dan burung. Bebas dari roh jahat dan roh najis, kita damai sejahtera ini. Dan juga kalau damai sejahtera pasti bebas dari ketakutan. Ya, bebas dari ketakutan. Damai sejahtera enggak ada ketakutan lagi. Juga bebas dari permusuhan, kebencian, pertikaian, peperangan. Bebas karena damai sejahtera ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, Kisah Para Rasul 1, 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jangan meninggalkan, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu kota damai. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, posisi kita bagaikan murid-murid yang di Yerusalem. Murid-murid yang tinggal di Yerusalem untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita damai sejahtera, maka kita akan menantikan janji, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kalau hati tidak damai, resah, masih ada roh jahat, roh najis, tidak ada Roh Kudus. Sekarang yang kedua, ya saudara dikasihi Tuhan, praktek sehari mendapat Yesus sebagai kepala, tadi hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, yaitu kita mengalami penyucian sehingga kita bisa tekun dalam doa penyembahan. Doa itu didorong oleh firman pengajaran yang benar. Jadi kita harus tekun dalam penyembahan, baik saat ini secara online di tempat masing-masing, bisa dengan keluarga. Nanti kalau sudah aman kembali di dalam gereja juga, bisa secara pribadi, bisa secara keluarga dan sebagainya. Ya. Hubungan kepala dengan tubuh yang paling dekat adalah leher. Jadi leher ini bicara doa penyembahan atau nafas. Di dalam Kisah Rasul, ya, di dalam Kisah Rasul, ya, pasal pertama ayat 12 dan 14. Ya. Tadi supaya tinggal di Yerusalem. Ya. Kemudian Kisah Rasul 1, 12, 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya
dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Siman orang Zelor, dan Yudas bin Iskariot. Yudas bin Yakobus, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kalau kita disucikan, secara otomatis kita akan bisa tekun di dalam doa dan penyembahan. Seperti keadaan murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka bertekun sehati dalam doa. Ya. Jadi hidup dalam damai sejahtera tadi, tekun dalam doa penyembahan, praktek menempatkan Yesus sebagai kepala. Yang ketiga, kita disucikan sehingga aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi tadi menempatkan Yesus sebagai kepala, ya, menempatkan firman pengajaran yang benar untuk menyucikan kita, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera, bisa tekun dalam doa penyembahan, dan yang ketiga kita disucikan sehingga kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari yang terkecil, yaitu nikah. Ya, masih dua menjadi satu keluarga. Ya. Terus dalam pengembalaan, antar pengembalaan, sampai nanti mencapai yaitu tubuh yang sempurna, bangsa Israel dan bangsa kafir menjadi satu. Kalau kita tidak suci, maka kita akan akan malas, ya. Seperti Yudas. Yudas mengkritik perempuan yang meminyaki Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Itulah Yudas mengkritik. Sedang perempuan itu meminyaki tubuh Yesus. Nah, untuk itu mari saudara dikasih Tuhan. Kalau kita disucikan supaya aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tapi ada syaratnya. Syarat kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, yaitu yang pertama kita hidup dalam kesucian. Baik secara pribadi, baik dalam nikah, baik dalam pekerjaan dan lain-lain. Kalau kita bimbang terhadap firman pengajaran dan mengkritik firman, maka kita tidak akan pernah bisa disucikan atau tidak pernah suci. Kalau kita mendengar firman sekalipun mendengar suara asing, ya, mendengar firman sekaligus mendengar suara asing, kita akan cenderung jatuh ke suara yang negatif, suara asing. Inilah kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Kita dihadapkan dua pilihan, positif dan negatif. Seringkali yang positif, nggak mungkin. Ambil yang negatif. Itu terjadi. Ya, mengambil satu sikap keputusan. Dalam kesehatan pun juga demikian. Ya. Ambil ada yang positif ini yang sudah benar-benar. Yang negatif, itu dengar suara negatif.
Yang akhirnya pilih yang negatif. Ya. Jadi syarat bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, hidup dalam kesucian. Contohnya itu Hawa lebih memilih untuk mendengar suara ular, setan. Salomo lebih memilih untuk mendengar suara istri. Bagaimana Salomo awalnya itu? Tapi terakhir sudah usia lanjut dia lebih mendengar suara istri-istrinya. Maka dia sudah beralih. Dan syarat yang bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus selain hidup dalam kesucian, tapi juga memiliki jabatan pelayanan. Kalau tidak punya jabatan pelayanan, kita nggak bisa melayani. Untuk itu kita harus bisa menjadi dan mau menjadi imam-imam dan raja-raja sesuai pilihan dan sesuai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita sudah tahu sebenarnya yang layak menjadi imam dan raja itulah bangsa Israel. Keturunan secara jasmani Abraham, Ishak, Yakub lewat jalur keturunan atau secara lahiriah. Bangsa kafir tidak boleh menjadi imam dan raja. Sehingga akhirnya Tuhan membuka jalur kemurahan bagi bangsa kafir. Dalam 1 Petrus 2, 9 dan 10. 1 Petrus 2, 9, 10. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, bangsa kafir, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasih, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah lewat jalur kemurahan, lewat jalur belas kasihan Tuhan, seharga korban Kristus, maka terbuka kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk menjadi imam dan raja. Untuk itu tempatkan dia sebagai kepala, firman pengajaran sebagai yang menyucikan kita. Kita sudah diberi kesempatan, kita bangsa kafir diberi kesempatan untuk menjadi imam-imam, yaitu lewat jalur kemurahan. Jadi imam-imam dan raja-raja adalah kehidupan yang suci. Jadi hidupnya damai sejahtera, bisa tekun dalam doa penyembahan, juga memiliki jabatan pelayanan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1, 24 sampai 26, Kisah Para Rasul 1, 24, 26, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya. Karena sebagian besar bangsa Israel menolak Yesus, maka terbuka kesempatan bagi kita bangsa kafir untuk bisa melayani Tuhan, bagaikan Matias menggantikan Yudas Iskariot. Jadi tidak semua orang termasuk bangsa Israel bisa memiliki jabatan pelayanan ini.
Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, hanya Yusuf yang memiliki jubah indah di antara saudara-saudaranya Yusuf. Hanya satu, hanya Yusuf. Kalau kita bangsa kafir memiliki jabatan pelayan, ini betul-betul merupakan kepercayaan dan kemurahan dari Tuhan. Mari perhatikan yang sudah menjadi imam-imam. Ya, kita bangsa kafir bisa dipilih oleh Tuhan menjadi imam-imam dan raja. Memiliki jabatan pelayanan. Hargai ini. Ini betul-betul kepercayaan dan kemurahan Tuhan. Jangan sampai jabatan pelayanan ini dialihkan kepada yang lain. Kalau jabatan dan pelayanan dialihkan, berarti kita berada di luar tubuh Kristus yang nanti pasti akan masuk dalam tubuh Babel. Contohnya jelas Yudas Iskariot keluar. Tapi murid Yesus harus tetap 12 rasul. Maka dipilih. Ada gantinya. Jadi kalau kita sudah menerima kemurahan Tuhan jabatan pelayan, jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan saudara, Tuhan banyak stok akan digantikan oleh Tuhan. Jangan menolak. Tapi biar kita mau lebih sungguh-sungguh. Jangan sampai jabatan pelayan dialihkan kepada yang lain ini. Ngeri. Nanti bukan masuk dalam tubuh Kristus, tapi masuk dalam tubuhnya Babel. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4. Maaf, 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau tadi poin 1 ya, hidup dalam damai sejahtera, dan poin kedua tekun dalam doa dan penyembahan, dan yang ketiga aktif dalam pelayanan pembongkaran tubuh Kristus, maka akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini ya yang kita butuhkan di hari-hari, di zaman Allah Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan daging ini. Tanpa Roh Kudus kita hanya seperti yatim piatu. Ya, tahu ya, yatim piatu. Yatim piatu itu tidak berdaya menghadapi masalah dunia, menghadapi dosa-dosa, menghadapi kejahatan, tidak berdaya seperti yatim piatu. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu kita mutlak membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita ini. Tadi 3 poin itu, ya, saudara perhatikan ini, ya, akan terjadi pencurahan Roh Kudus itu. Ya, jadi kita mutlak membutuhkan Roh Kudus di hari-hari ini. Ya, tidak bisa dengan kekuatan daging. Ya, kegunaan Roh Kudus bagi kita antara lain dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 21
dan 22. Ya. 21, 22. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangan ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka ini. Roh Kudus bagaikan angin timur. Tadi ada kuasa untuk membelah laut Kolsom. Artinya buat kita sekarang, kalau ada Roh Kudus yang bagaikan angin timur, yang ada kuasa untuk membelah laut Kolsom, artinya yang pertama ada kuasa untuk memelihara hidup kita. Amin. Ya. Secara jasmani memelihara hidup kita di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah kemustahilan. Bagaikan bangsa Israel yang saat itu nggak bisa lewat jalan buntu. Di depan ada laut Kolsom, di belakang dikejar Firaun, kanan kiri padang gurun, sudah jalan buntu. Tapi tadi ada angin timur. Inilah ada kuasa membelah laut, yaitu kuasa untuk memelihara hidup kita. Kuasa Roh Kudus ini. Secara jasmani, bagaimana keadaan kita tetap bisa dipelihara oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Secara rohani kita bisa hidup benar di tengah-tengah kuasa iblis yang semakin meningkat, dosa dan puncaknya dosa. Seperti Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, perbudakan Firaun selama 400 tahun. Pada akhirnya Firaun mati di dalam laut. Dan kuasa Roh Kudus, ada kuasa menyelesaikan masalah sampai dengan mustahil. Tadi mustahil bangsa Israel sudah terjepit. Ya. Tetapi masalah itu bisa terselesaikan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan Roh Kudus memelihara hidup kita secara rohani, secara jasmani, rohani, tapi kuasa ada untuk memakai kehidupan kita dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus hujan akhir yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang perlu kita mengerti, kita pahami. Dan kita mau untuk terus mengalami penyucian. Tadi kekudaan Roh Kudus, yaitu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah
roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus bagaikan aliran air kehidupan. Aliran air kehidupan terus mengalir. Untuk apa? Untuk memberi kebahagiaan. Ya. Untuk memberi kebahagiaan surga. Memberi kepuasan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Sekalipun menderita, tapi kalau ada Roh Kudus, kita akan tetap bisa merasa bahagia. Sehingga kita tidak akan mencari kepuasan-kepuasan yang lain, tidak mencari kepuasan-kepuasan dunia yang menjerumuskan bahkan masuk dalam dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Seperti seorang perempuan Samaria yang haus terus. Sudah 5 kali kawin cerai. Sudah kawin cerai, enggak puas kawin cerai. Sampai juga Tuhan katakan, ya, kamu adalah, ya, karena enggak puas. Bahasa Belandanya samenleven. Kalau saya mengatakan bahasa Indonesia kelihatannya kasar. Ya, samenleven 5 karena enggak puas. Jadi kalau kita lebih berbuat dosa, maka kita akan semakin haus. Seperti perempuan Samaria itu. Ya, yang ini bukan suamimu kan? Nah, berarti samenleven. Nah, Roh Kudus bagaikan aliran kehidupan untuk memberi kebahagiaan surga, kepuasan ini. Tapi ada kuasa untuk mengaku dosa-dosa. Kita ada dorongan untuk mengaku dosa. Sehingga kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Sehingga ada kuasa untuk bersaksi. Ya. Kalau mengaku dosa, diampuni, tidak berbuat dosa lagi, berubah hidupnya. Bisa bersaksi atau menjadi kesaksian sehingga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Roh Kudus bagaikan aliran air kehidupan, artinya ada kuasa untuk memberikan masa depan yang indah dan pasti. Seperti Israel nyebrang, tempat kering, ada masa depan yang pasti. Ya. Dan Roh Kudus itu tadi bagaikan nyala api. Tadi ada lidah-lidah api. Artinya ada kuasa untuk membaharui kita, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Keubahan ini dimulai dari mana? Keubahan ini dimulai dari mulut. Keubahan. Ya. Jadi saudara dikasihan, sebab itu yang terpancar dari dalam hati. Ya. Petrus, ya, pernah menyangkal, ya, menyangkal Tuhan. Ya. Ini siapa Petrus itu sampai bisa menyangkal Tuhan? Ya. Keluar. Thomas yang bimbang, kalau aku nggak lihat lubang dan tusukan jari, aku gak percaya. Ini mulut keluar dari perkataan mulut yang bimbang ini. Pelayan siap. Tetapi kalau diubahkan, maka mulut ini bisa menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus
sampai bisa tadi kepenuhan roh, berbahasa Roh Kudus. Jadi api Roh Kudus itu yang bisa membuat kita setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan datang. Untuk itu kita sungguh membutuhkan yaitu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Kalau mulut salah, maka pelayanan akan malas. Kalau mulut menyeru nama Yesus, kita akan punya semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Sampai satu waktu, kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Sampai dalam Yakobus dituliskan, yaitu mulut tidak ada salah. Sampai mulut tidak ada salah dalam berkata-kata, hanya menyembah Yesus dengan haleluya. Mulut yang tidak salah dalam perkataan itu menjadi kita hidup mencapai sempurna. Untuk itu biar hari-hari ini kita sangat membutuhkan yaitu kuasa urapan Roh Kudus. Ada kekuatan menghadapi apapun juga. Kalau kita mau untuk menempatkan Yesus sebagai kepala, itu hidup disucikan, hidup damai sejahtera. Kita terus tekun dalam doa penyembahan dan kita tetap aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga benar-benar kita akan merasakan nanti kuasa urapan Roh Kudus ini. Dan kita bisa terus bertekun sampai nanti mencapai kesempurnaan, tidak ada salah dalam perkataan. Biar Tuhan menolong kita di hari-hari ini. Tuhan memberkati kita. Atas kembali kita pujikan menjadi satu kerinduan kita. Allah Roh Kudus penuhi kami membutuhkan di hari-hari ini. Oh haleluya, amin. Ku rindu Kau selalu dalam
sudah sebagai kepala mati di atas kayu salib di bukit tengkorak Tuhan, untuk menolong kehidupan ini Tuhan. Tetapi seringkali kami masih lalai Tuhan. Bahkan seringkali kami belum menjadikan Engkau sebagai kepala dalam hidup ini. Ampuni Tuhan, seringkali atu tak atu terhadap firman pengajarmu adalah pribadimu sebagai kepala Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Biar hari-hari ini ke depan, di mana Engkau setegur kami malam hari ini Tuhan, supaya kami boleh menempatkan firman pengajaran-Mu ada pribadi-Mu sebagai kepala Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak ada ketakutan Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada perselisihan, karena Engkau yang sebagai kepala yang selalu mengontrol dalam hidup ini. Dan kami juga boleh Bapa menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Dan kami boleh selalu tekun dalam doa dan penyembahan Tuhan. Seringkali Bapa kami oleh karena situasi yang ada ini menjadikan kami tawar hati atau mundur Tuhan. Tapi justru di saat-saat inilah Tuhan, kami hanya bisa bergantung kepada Engkau sebagai kepala, menempatkan Engkau sebagai kepala dalam kehidupan kami, menempatkan firman pengajaran-Mu yang utama dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bukan saja kami menghadapi situasi seperti ini Tuhan, tetapi kami bisa tetap aktif Tuhan dalam melayani Engkau, dalam melayani pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Mulai dari dalam hidup nikah, penggembalaan antar pengalaman selanjutnya Tuhan. Untuk itu sekalipun situasi yang ada ini Tuhan, yang mengharuskan kami tetap ada di tempat masing-masing, demikian dalam ibadah-ibadah yang ada ini secara online Tuhan. Tapi biarlah saatnya nanti Engkau sendiri yang akan menetapkan Tuhan. Engkau yang akan memberi kesempatan kepada kami Tuhan. Setelah semua aman, kami boleh kembali dalam ibadah-ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi kami tetap menunggu rencana-Mu Tuhan. Kami tidak mau melanggar akan rencana-Mu lewat firman yang sedang Engkau tayangkan kepada kami sebagai kepala. Karena kami tahu Engkau sebagai kepala yang akan menjadi komando dalam kehidupan, termasuk ibadah-ibadah yang ada. Kalaupun masih secara online, tapi kami tahu Engkau memberikan Roh Kudus kepada setiap kami Tuhan, menolong kami untuk kami tetap mengutamakan Engkau sebagai kepala, mengutamakan firman pengajar-Mu dalam kehidupan kami. Jangan ada yang tawar hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus akan menguasai dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa pemeliharaan hidup kita secara jasmani Tuhan. Engkau terus memelihara Tuhan, bahkan Engkau sudah menolong. Sekali lagi pertolongan-Mu selalu ada. Ebenezer, sampai ini Engkau terus menolong kami dan tidak melepaskan kami Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu Engkau sudah sediakan di depan Tuhan. Kalau kami taat dengar-dengaran Tuhan, pertolongan itu akan Kau nyatakan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga masalah-masalah sampai yang mustahil sekalipun, Engkau janji firman, Engkau mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
biar Roh Kudus yang terus mengalir bagaikan air kehidupan untuk memberikan kepada kami hari-hari, sekalipun di dalam suasana seperti ini, tapi tetap ada dalam kebahagiaan surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kalau Roh Kudus ada dalam hidup ini untuk kami boleh mengaku dosa di saat kami ada kesalahan. Setelah diampuni Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, tapi kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami juga masa depan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu pada kesempatan malam hari ini. Roh Kudus terakhir akan membaharui hidup kita. Perkataan yang salah menjadi perkataan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekarang berdoa untuk kami semua, sehingga tetap firman-Mu tetap bekerja terus. Mohon kuasa-Mu Tuhan, supaya firman-Mu terus bisa dinyatakan untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini, pandemi dalam COVID-19, sekalipun ini masih belum selesai, tapi kami tahu rencana-Mu, Engkau akan juga mengakhiri pada waktunya. Engkau adalah Alfa dan Omega. Tetapi kesempatan ini kami tetap bersyukur, karena kesempatan ini memberikan kepada kami ujian bagi kami, supaya iman ini kuat dan teguh sampai pada akhir Tuhan. Terima kasih. Jangan ada yang kendor sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau berperan atas kehidupan ini dan bekerja sama dengan firman yang menyucikan, maka Engkau akan mengurapi setiap kami, memenuhkan dengan kuasa urapan Roh-Mu. Kami juga berdoa bagi hidup nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau menolong Tuhan dalam hidup nikah, supaya mereka tetap bisa ada dalam satu kesatuan, semakin satu. Bahkan kesempatan ibadah online ini di tempat masing-masing, biar keluarga-keluarga itu boleh menjadi satu untuk ada dalam ibadah dan bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Engkau mampu untuk menolong mereka, dan biarlah firman-Mu juga bekerja memberi kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka juga akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Yang sudah disembuhkan mengucap syukur, boleh menjadikan kesaksian Tuhan dalam hidup atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu, Engkau juga akan menolong. Kalau kehidupan taat dengar-dengaran, maka janji firman-Mu akan ditepati, yaitu ketaatan membawa pintu-pintu yang tertutup untuk dibukakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk aparat yang bertugas menangani tentang pandemi COVID-19. Berikan hikmat-Mu supaya mereka boleh melakukan dengan tepat dan benar sesuai arahan yang ada. Demikian juga bagi kehidupan kami, baik sidang jemaat-Mu, baik masyarakat yang ada, untuk bisa tetap taat dalam protokol kesehatan, sehingga penularan itu tidak terus merambat Tuhan, tapi semakin menurun Tuhan. Semua ada di dalam kuasa tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, berikan semangat kami Tuhan, berkobar-kobar karena ada api Roh Kudus membuat kami semangat berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk pelayan-Mu malam hari ini, beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga kami terus dapat melayani Engkau dengan setia berkobar-kobar. Demikian juga bagi pelayan-Mu yang lain, Engkau juga memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, juga api Roh Kudus membuat mereka bersetia dan berkobar-kobar dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak mengucap syukur atas semua ini, atas kemurahan-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.